Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kisah nyata istri pejabat anxiety disorder stadium 4 ya. Sahabat, jadi kalau misalnya tentang yang kayak anxiety kayak gini, saya jadi panjangin materinya. Nah, kali ini istri pejabat ini sudah pernah ke psikolog dan juga ke psikiater. Nanti ngakunya udah ke psikiater itu udah belakangan setelah udah sembuh. Ya, karena psikolognya sudah angkat tangan, akhirnya mencari seorang profesional hipnoterapis ya. Ya, Masya Allah, ketika datang ke klinik saya itu kondisinya cukup memprihatinkan ya. Cukup sangat memprihatinkan. Saya tidak bisa menceritakan apa yang terjadi di ruangan klinik saya. Hanya saja ketika saya meminta beliau untuk menuliskan isi data dan beberapa hal itu cara menulisnya, cara duduknya itu sangat-sangat menunjukkan kalau beliau ini adalah seorang yang sangat intelek elegan ya. Nggak semua juga istri pejabat seperti itu ya guys. Jadi beliau itu ternyata dulunya adalah seorang organisator dan kemudian ketika datang ke saya itu beliau menyibukkan diri dengan mengajar di sebuah SMA. Dan apa yang terjadi ketika anxiety disorder itu menjadi stadium 4, ya, itu dikarenakan tiba-tiba muncul benjolan di payudaranya. Yang seumur hidupnya dari kecil hingga dewasa itu beliau tidak pernah sakit. Ya, flu dan batuk itu sangat-sangat jarang. Paling setahun sekali, coba bayangkan. Berarti kan sangat sehat ya, menurut beliau. Ya, belum cukup di payudara ada benjolan, kemudian teman-temannya bermimpi juga. Dan menyampaikan kepada beliau, bermimpi bahwa dia melahirkan dan meninggal. Sehingga akhirnya beliau sangat takut dengan yang namanya tidur. Jadi ketika datang ke saya itu, saya hipnoterapi dengan posisi mata terbuka, waking hipnoterapi. Karena beliau tidak mau tidur, nggak mau pejamkan mata, takut tidak bangun lagi. Nah, gimana tuh caranya biar beliau bisa tidur di rumah, istirahat? Karena kenapa? Karena untuk klien yang cemas berlebihan seperti ini, kalau tidak tidur, maka moodnya semakin tidak bagus dan cemasnya semakin. Gimana caranya agar tidur dengan alami? Tidak menggunakan obat. Karena ternyata psikiater memberikan obat dan dibuang sama klien tersebut. Karena takut juga tidur dan tidak bangun lagi ya. Jadi saya tanya, untuk nyamannya gimana kalau takut dengan kata tidur? Saya memberikan pilihan kepada beliau dan akhirnya jatuh kepada kata istirahat. Itu juga di depan TV, tidak masuk ke dalam kamar. Dan untuk para klien anxiety disorder ini biasanya karena dari kecil pernah ditinggal, pernah kehilangan, dan akar-akar yang lainnya, teman-teman. Saya tidak bisa ungkapkan semuanya di sini. Nah, untuk terapi yang paling murah adalah ahli keluarganya memeluknya sesering mungkin. Ini kalau bisa kooperatif keluarganya. Namun jika tidak, nah itu dia tuh. Dia harus mandiri menyembuhkan dirinya sendiri. So sahabat, finally beliau sembuh setelah diterapi. Dan beliau memberikan pesan kepada saya bahwa, Coach, sangat terima kasih banyak saya bertemu dengan Coach Amanda. Karena saya setiap saat selalu pengen meninggal. Suami baru sampai di kantor, baru sampai di luar kota, harus kembali lagi karena saya selalu merasa mau meninggal dan suami harus segera datang. Jangan lagi ada yang mengalami seperti saya karena sangat menyeramkan. Dan finally beliau memeluk saya dengan sangat erat dan sangat berterima kasih.